di sini aku pengen mengajak warga masyarakat untuk sama-sama nih belajar, memahami dan mendiskusikan terkait dengan menu-menu yang ada di aplikasi Cek Bansos. Kenapa saya mengajak untuk membahas ini? Karena banyak sekali pertanyaan yang datang dari warga masyarakat, kapan sih saya akan mendapatkan bantuan sosial yang saya inginkan setelah saya melakukan usulan, terutama melalui aplikasi Cek Bansos ataupun juga melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa di aplikasi Cek Bansos tersebut ada beberapa menu, termasuk dari menu usulan, sanggahan ataupun juga pembaharuan desil atau menu Cek Bansos itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita merasa sudah pernah mengusulkan nih sebagai calon penerima bansos, baik PKH, BPNT, PBIJK atau yang lainnya, nah yang harus kita pahami adalah jangka waktu dari kita mengusulkan bansos ini sampai kita benar-benar dinyatakan layak dan menerima bantuan sosial itu tidak bisa ditentukan berapa jarak waktunya. Jadi jangka waktunya itu kita nggak bisa menentukan apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun atau berapa lama. Karena apa? Yang paling terpenting di sini adalah kita harus tahu dulu kuota di masing-masing desa atau kelurahannya Bapak Ibu. Jadi memang kuota bantuan sosial atau jatahnya bantuan sosial di masing-masing desa atau kelurahan itu nggak sama. Misal nih di sebuah desa atau kelurahan A, ini kuota bansos PKH-nya untuk 100 orang, BPNT untuk 100 orang. Kemudian PBIJK untuk 100 orang. Selama 100 orang ini belum ada yang meninggal, belum ada yang pindah, belum ada yang mengundurkan diri, pokoknya belum berkurang, ya usulan-usulan yang ada ini tidak akan bisa masuk atau naik atau dapat. Jadi tergantung kuota masing-masing daerahnya ya. Dan juga yang paling harus kita pahami juga adalah terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk dari desil, data kependudukan kita yang juga harus sesuai. Karena apa? Di sini nanti juga termasuk ada menu yang namanya pembaharuan desil, yaitu request, dimana kita yang merasa desilnya nggak sesuai itu bisa disanggah atau bisa di request atau dimintakan pembaharuannya. Tapi di sini sekali lagi yang harus benar-benar kita pahami adalah kita tidak bisa menentukan kapan kita akan disurvei ulang setelah kita melakukan request pembaharuan desil. Jadi bukan berarti hari ini saya sudah melakukan pembaharuan desil, apakah besok saya akan disurvei, apakah lusa saya akan diperbaiki datanya, tidak bisa ditentukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari sebelum kita sama-sama memanfaatkan aplikasi Cek Bansos ini, mari sama-sama kita pahami terlebih dahulu bahwa jangka waktu usulan bansos, jangka waktu untuk request pembaharuan desil tidak bisa ditentukan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar.